Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan cara menyusun perencanaan unit kerja di rekam medis dengan metode pendekatan line item budgeting. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Dengan saya, Tri Kemala Suci Nasution. Saya Tugara. Saya Tika Natia Swandi. Saya Hairunisa Sayyidina Sibuan. Saya Rania Haq. Saya Widya. Di sini saya akan menjelaskan tentang line item budgeting. Line item budgeting adalah penyusunan anggaran yang hanya mendasarkan pada besarnya realisasi anggaran tahun sebelumnya. Konsekuensinya tidak ada perubahan mendasar atas anggaran baru. Line item budgeting merupakan anggaran yang lebih terfokus pada biaya input, personil, operasional, dan lain-lain. Berapa besarnya biaya sumber dana untuk program tertentu? Line item budgeting mempunyai sejumlah karakteristik penting, antara lain tujuan utama melakukan kontrol keuangan, sangat berorientasi pada input organisasi, penetapan melalui pendekatan intermental atau kenaikan bertahap. Tidak jarang dalam praktik memakai kemampuan menghabiskan atau menyerap anggaran sebagai salah satu indikator penting untuk mengukur keberhasilan organisasi. Metode ini termasuk sering dilakukan di rumah sakit. Jenis anggaran ini hanya memperhatikan input seperti jumlah SDM, jumlah pasien, alat yang digunakan. Rencana anggaran tahun berikutnya dibuat dengan menaikkan secara inkremental, biasanya dengan kisaran 5-10%, dan dalam kondisi tertentu dapat dinaikkan lebih dari 10%. Karakteristik line item budgeting bersifat inkrementalis, yaitu hanya menambah atau mengurangi jumlah rupiah pada item-item anggaran yang sudah ada sebelumnya dengan data tahun sebelumnya sebagai dasar, menyesuaikan besarnya penambahan atau pengurangan tanpa kajian yang mendalam atau kebutuhan yang wajar. 2. Masalah utama anggaran tradisional adalah tidak memperhatikan konsep value for money atau ekonomi efisien dan efektivitas. 3. Kinerja dinilai berdasarkan habis tidaknya anggaran yang diusulkan, bukan pada pertimbangan output yang dihasilkan dari aktivitas yang dilakukan dibandingkan dengan target kinerja yang dikehendaki. Yang keempat, penekanan dan tujuan utama pendekatan tradisional adalah pada pengawasan dan pertanggungjawaban yang terpusat. Line item budgeting 1. Sederhana dan mudah dioperasikan karena tidak memerlukan analisis yang rumit. 2. Lebih mudah dalam melakukan pengawasan. Kelemahan line item budgeting yaitu 1. Anggaran tradisional bersifat tahunan. Anggaran tersebut tak terlalu pendek, terutama untuk proyek modal dan mendorong praktik yang tak sehat. 2. Hubungan yang tidak memadai atau terputus antara anggaran tahunan dengan perencanaan pembangunan jangka panjang. 3. Pendekatan instrumental menyebabkan sejumlah besar pengeluaran tidak pernah diteliti secara menyeluruh efektivitasnya. Rawat jalan. Kinerja rawat jalan indikator layanan rawat jalan yang penting bagi para pasien sebagai konsumen rumah sakit meliputi 1. Lokasi dan akses yang mudah. 2. Layanan yang cepat dan tepat terutama saat registrasi dan waktu tunggu. 3. Suasana kecemasan yang rendah. Kinerja rawat jalan dapat dilihat dari 1. Kunjungan per hari, 2. Peserta kunjungan baru per hari, 3. Peserta kunjungan lama per hari, 4. Pelayanan spesialis, dan 5. Rasio pasien rawat jalan dengan penduduk. Kinerja rumah sakit dan anggaran. Kinerja rumah sakit dan anggaran. Sistem anggaran berbasis kinerja bukanlah tanpa kendala. Setiap ada kesulitan menentukan kualitas keuangan, pasti ada kebaikan yang diperoleh. Kendala utama dalam sistem anggaran berbasis kinerja ada pada penetapan output manajemen. Penetapan indikator output pada keuangan publik seperti rumah sakit memang sulit. Akan tetapi, bukan berarti tidak berminat untuk memulai menggunakan Planning Programming Budgeting System, suatu proses perencanaan, pembuatan program, dan penganggaran yang terkait dalam suatu sistem sebagai kesatuan yang bulat dan tidak terpisah-pisah, dan di dalamnya terkandung identifikasi tujuan organisasi atas permasalahan yang mungkin timbul. Proses pengkoordinasian dan pengawasan terhadap semua kegiatan sangat diperlukan. Selain pertimbangan atas implikasi keputusan terhadap berbagai kegiatan di masa yang akan datang. Prinsip ini berupaya menutupi kelemahan yang ada dalam line
item budgeting dengan inovasi sistem penganggaran baru yaitu Planning Programming Budgeting System dan Zero Based Budgeting. PPBS berusaha untuk merasionalkan proses pembuatan anggaran dengan menjabarkan rencana jangka panjang ke dalam program-program, sub-program, serta berbagai proyek. Oleh sebab itu, PPBS juga dikenal sebagai program budgeting. Pemulihan berbagai alternatif proyek yang ada dilakukan melalui cost and benefit analysis. PPBS yang dianggap terlalu rasional tentu saja terlalu mahal sehingga justru sulit untuk dilaksanakan. Baik, di sini kami akan mengangkat contoh anggaran pendapatan rumah sakit dengan line item budgeting. Anggaran pendapatan rumah sakit X dengan line item budgeting per unit kerja. Unit kerja rawat jalan pada tahun 2007 menghasilkan pendapatan 200 juta. Kemudian pada tahun 2008 menghasilkan pendapatan 210 juta. Itu ada kenaikan 5%. Kemudian pada unit rawat inap pada tahun 2007 menghasilkan pendapatan 350 juta. Kemudian pada tahun 2008 menghasilkan 385 juta. Ada kenaikan 10%. Kemudian unit kerja UGD pada tahun 2007 menghasilkan pendapatan 130 juta. Pada tahun 2008 menghasilkan 143 juta. Ada kenaikan 10%. Kemudian unit kerja bagian administratif pada tahun 2007 ada pendapatan 20 juta. Kemudian pada tahun 2008 pendapatan 24 juta. Ada kenaikan 10%. Kemudian pada unit kerja laboratorium medik pada tahun 2007 pendapatan 500 juta, pada tahun 2008 pendapatannya menjadi 550 juta, ada kenaikan 10%. Farmasi pada tahun 2007 ada pendapatan 700 juta, pada tahun 2008 kenaikan 770 juta, itu ada kenaikan 10%. Kemudian unit kerja penunjang medis lainnya pada tahun 2007 menghasilkan pendapatan 300 juta. Pada tahun 2008 345 juta, ada kenaikan 5%. Kesimpulannya adalah sistem anggaran yang berorientasi kepada kinerja rumah sakit merupakan sistem penganggaran yang mempunyai banyak keunggulan positif dan kemaslahatan publik dibandingkan dengan sistem anggaran tradisional. Dana rumah sakit yang terbatas akan dapat memenuhi keperluan rumah sakit yang sangat banyak, walaupun harus bertahap. Sudah saatnya rumah sakit menganut sistem anggaran berorientasi kinerja, karena substansi anggarannya bukan hanya sekedar line item budget, tapi juga mengandung unsur pengendalian biaya sehingga seluruh alokasi dana, walaupun sekecil apapun, harus mempunyai tujuan, sasaran, dan target kinerjanya. Kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih.